Selamat mendengarkan podcast ini. Ketika Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 48. Sebenarnya secara implisit, di balik apa yang Tuhan Yesus kemukakan ini, terdapat kenyataan yang luar biasa. Bahwa manusia dimungkinkan untuk memiliki kodrat ilahi. Dengan sebutan itu maka kita bisa mengerti mengapa orang percaya bisa mengenakan atau mengambil bagian dalam kodrat ilahi tersebut. Saudara, ini kabar yang benar-benar menggembirakan. Saudara bisa memasang gelar di depan atau di belakang nama saudara. Saudara bisa mengenakan baju mewah, melingkarkan arloji mahal di tangan saudara. Atau apapun yang dianggap nilai lebih di mata manusia saudara kenakan. Tetapi itu tidak ada artinya sama sekali. Yang memiliki nilai dan arti yang sesungguhnya ketika seseorang bisa mengenakan kodrat ilahi. Dan ini sebuah keniscayaan. Ini sebuah kemungkinan. Dan ini merupakan kabar baik. Karena kita manusia berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah, telah berstatus sebagai pemberontak, kita diperkenan mengenakan kodrat ilahi. Ini luar biasa, saudaraku. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Tuhan Allah telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, hanya orang-orang yang mengenakan kodrat ilahi yang akan menjadi anak-anak Allah. Yang layak, yang pantas menjadi anak-anak Allah. Yang diperkenan masuk Yerusalem baru, ada di istana Bapa atau rumah Bapa, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dan ini yang harus menjadi kerinduan kita, fokus kita, karena inilah satu-satunya kehormatan kita. Jadi mari kita bersukacita karena hal ini, bahwa kita diperkenan untuk mengambil bagian. Di dalam teks aslinya koinonoi, itu bentuk plural. Dalam bentuk tunggalnya koinonos, yang artinya yang mengambil bagian. Ini menunjuk person, menunjuk oknum yang mengambil bagian. Koinonos berarti a partner, associate, comrade, companion, a partner, sharer. Keberadaan manusia yang luar biasa ini memungkinkan manusia bisa menjadi rekan, sekutu, sahabat, atau kawan sekerja Allah. Nah, inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan
yang tidak akan dapat bisa menjadi rekan, sekutu, sahabat, dan kawan sekerja Allah. Jadi kalau manusia tidak menjadi sekutu Allah padahal dia diberi kesempatan untuk itu, memang lebih baik tidak pernah jadi manusia. Celaka sekali, celaka sekali. Itulah sebabnya kita ada di dalam persekutuan ini. Ya. Saudara yang hadir di sini menjadi bagian dari GSKI Rehoboth Kelapa Gading, dan saudara yang ada di rumah di tempat saudara masing-masing baik di Indonesia maupun di luar negeri yang menjadi part of our family. Walaupun saudara datang dari berbagai denominasi tidak menjadi masalah. Yang penting kita menjadi partakers of the divine nature. Menjadi bagian dari orang-orang partakers of the divine nature. Ya, kita bisa mengenakan kodrat ilahi. You may be partakers of the divine natures. Manusia adalah makhluk yang dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya bisa memiliki sifat-sifat Allah. Ya, inilah yang memungkinkan manusia menjadi rekan, sekutu, sahabat, kawan sekerja Allah. Dan ini yang membedakan manusia dengan hewan. Ya. Saudara bisa membayangkan kalau manusia hidup senang-senang sendiri, suka-suka sendiri, mau buat apa buat, mau lakukan apa lakukan, mau mikir apa yang dia sukai untuk dipikirkan, merasakan apa yang dia senang dirasakan, mengucapkan kata kalimat yang ia suka dan kata yang dia ucapkan, dia membuat berita di gadgetnya apa saja yang dia mau tulis. Dia melayani diri sendiri, dia tidak mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Saudara, perhatikan apa yang saya katakan ini penting sekali. Ketika hatimu fokus, tertarik kepada sesuatu, maka engkau menghamba kepada sesuatu itu. Dan ingat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu sama, jangan fokus kepada yang lain. Sebab bagi orang percaya standarnya baik kamu makan, baik kamu minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Itu sama dengan apapun yang kau ingini, itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau orang mengingini dunia, apapun yang ada di dalamnya, seseorang sebenarnya membawa diri untuk mengabdi kepada kuasa lain, bukan kepada Tuhan. Dan ini mengerikan, saudara. Kebenaran seperti ini sudah hampir tidak pernah didengar karena kompromi, bentuk konformisme, penyesuaian dengan dunia. Seakan-akan ada suara yang berkata, jangan berlebihanlah. Jangan bicara soal kesucian, itu hanya Tuhan yang suci. Jangan bicara soal kesempurnaan, sebab sempurna itu hanya nanti di surga. Tuh lihat suara-suara setan. Ini yang membuat orang gagal fokus, salah fokus, saudaraku. Kita ini manusia yang memiliki kemungkinan untuk memiliki sifat-sifat karakter Allah. Kepada siapa engkau memberikan fokus hidup, kamu menjadi seperti yang kamu perhatikan atau fokus hidupmu. Fokus hidupmu akan mewarnai dirimu. Kepada siapa engkau memfokuskan, engkau menjadi seperti dirinya. Maka kita harus fokus kepada Tuhan, karena kita mau menjadi seperti Tuhan. Kita mau mengenakan sifat-sifat Tuhan, saudaraku. Kalau orang fokus ke dunia, dia pasti menjadi rekan sekerja dunia.
Nah, iblis itu memberi kebebasan, lakukan apa yang kamu sukai, puaskan dirimu. Tapi dengan cara itu kau menjual jiwamu ke saya. Begitulah kuasa kegelapan yang jahat. Tapi kalau kita fokus ke Tuhan, tidak suka-suka kita sendiri, suka-sukanya Tuhan, ya memang sakit. Kita harus menyangkal diri, saudaraku. Maka kita menjadi milik Tuhan. Kita menjual nyawa kita kepada Tuhan. Ingat, orang yang fokus ke dunia, dia menjual nyawa ke dunia. Tidak kelihatan setannya, tapi di balik itu ada kuasa kegelapan yang menyeret orang ke dalam api kekal. Dan sebagian besar manusia hari ini, atau hampir semua manusia sekarang, sedang digiring ke dalam kegelapan abadi dengan fokus dunia. Saudara, sebagian ini hampir tidak sanggup mendengar hal ini, walaupun diam dan terima dan mungkin kata amin. Tapi engkau tidak berani punya komitmen meninggalkan percintaan dunia, tidak berani memiliki janji tekad untuk hidup suci. Saya sudah katakan kemarin, kepada manusia saja pada waktu pemberkatan nikah orang berkata, berani berkata, engkau satu-satunya istriku. Si perempuan berkata, engkau satu-satunya suamiku. Berani begitu, saudaraku. Kenapa kepada Tuhan kita tidak berani? Engkau satu-satunya yang kurindukan, kuingini. Aku berjanji hidup suci, tak bercacat, tak bercelah. Kenapa tidak berani? Jangan dengar kalau ada suara yang mengatakan, nanti kamu salah loh. Nanti kamu berdosa lagi seperti kemarin. Ya memang saudara tidak memuliakan Allah. Kalau Anda memuliakan Allah itu, saudara tidak akan menyisakan untuk yang lain. Kepada pejabat tinggi saja Anda bisa all out kok. Coba mau dikunjungi seorang gubernur atau seorang pejabat tinggi, Anda bisa all out. Apalagi untuk Tuhan semesta alam, yang itu menyangkut nasib kekal kita. Jadi saya mengajak saudara-saudara sekalian, semua jemaat yang dikasih Tuhan, semua pecinta suara kebenaran untuk berkomitmen fokus Tuhan. Berkomitmen hidup suci, berkomitmen meninggalkan percintaan dunia. Supaya apa? Supaya kita dapat memiliki sifat-sifat Allah itu. Dan ini adalah harta kekal. Kalau kita tidak makin seperti Tuhan Yesus, kita tidak mungkin merindukan Dia. Kalau kita memiliki sifat-sifat makin seperti Allah, kita seperti ditarik. Baru realize that the world is not our own home. Baru sadar dunia bukan rumahku. Baru mengerti yang dikatakan Tuhan, you are not of this world. Kamu bukan dari dunia ini. Baru. Makanya tidak bisa maksa diri merindukan Tuhan. Tidak bisa maksa diri menghayati dunia, bukan rumah kita. Susah. Kalau sifat-sifatmu masih sifat-sifat dunia. Nah, tujuan datang ke gereja ini kan sebenarnya jelas. Apa? Supaya Anda sembuh. Kalau ke rumah sakit kan supaya sembuh. Kalau ke kantor dapat gaji, kalau olahraga jaga kesehatan. Lah kalau ke gereja mau apa? Apa? Kalau cuma mau kaya ya tidak usah ke gereja. Banyak orang tidak bertuhan saja juga bisa kaya. Saudaraku. Kalau saudara sakit fisik, ya banyak orang tidak bertuhan ke rumah sakit, sembuh pulang sehat sampai umur panjang. Gereja ini menyembuhkan penyakit batin. Supaya sifat-sifat manusia berdosa kita. Jadi
sinful nature kita itu harus berubah menjadi divine nature. Jadi kalau kita masih memiliki sifat-sifat dunia, ya pasti koinonos, companion kita, associate kita, comrade kita masih dunia. Kumpulnya juga orang-orang yang tidak takut akan Allah. Manusia dapat memiliki sifat-sifat Allah, tetapi tidak otomatis. Kita tidak otomatis dapat memiliki sifat-sifat Allah itu. Manusia bertanggung jawab untuk membangun dirinya. Dan sejak manusia diciptakan sudah memiliki tanggung jawab itu. Sebab kalau tidak berjuang untuk memiliki sifat-sifat Allah, maka ia akan memiliki sifat-sifat yang lain. Mestinya harus sifat Allah yang ada di pohon kehidupan. Tapi sifat yang lain, pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kita tidak butuh pengetahuan yang baik dan jahat. Yang kita butuhkan pikiran perasaan Allah. Pasti baik adanya, tidak ada yang jahat. Nah, keselamatan itu begitu. Agama mengajarkan hukum, kita mengajarkan perubahan kodrat. Kalau kita membaca Alkitab, itulah sebabnya Allah menciptakan manusia segambar dengan dirinya. Tetapi keserupaan dengan Allah artinya sifat-sifat seperti Allah menjadi tanggung jawab manusia itu. Tentu untuk memiliki sifat-sifat Allah manusia tidak bisa mengusahakan sendiri. Tuhan Allah Roh Kudus yang memimpin. Manusia tidak dapat membangun dirinya sendiri guna memiliki sifat-sifat Allah. Tetapi Allah memimpin. Ada satu persoalan yang jawabannya sulit. Dan saya sempat menggumulinya ini, saudaraku. Dan saya kira banyak orang tidak atau belum tahu jawabannya. Di Matius 5 ayat yang pertama. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Ini ayat bertentangan dengan Kejadian pasal 1 ayat 27. Yang diciptakan itu gambarnya, Pak, bukan rupanya. Tapi di sini rupanya. Tadi saya mengatakan bahwa Allah menciptakan gambar Allah. Allah menciptakan tanpa bahan, artinya idenya dari Allah. Bara menciptakan gambar, ya, selem dalam bahasa Ibrani-nya, gambarnya diciptakan. Tetapi rupa yang memuat sifat-sifat Allah harus diusahakan manusia itu sendiri, tentu dalam pimpinan Allah. Tetapi di ayat ini, pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Kalau saudara memperhatikan Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, bukan rupanya. Nah, ini jadi masalah, saudara. Ketika dikemukakan ke saya sempat terkejut. Iya ya. Saya menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, artinya Allah menaruh jiwa, pikiran, dan perasaan di dalam manusia seperti Allah sendiri juga punya pikiran dan perasaan. Tetapi kualitas gambar dan rupa itu, kualitas dari gambar itu, kualitas pikiran perasaannya, kualitas jiwanya, itu diusahakan manusia itu. Ini demutnya, rupanya. Diusahakan manusia itu sendiri, tapi tentu dalam pimpinan Allah.
Tetapi di ayat ini dikatakan begitu. When God created man, He made him in the likeness of God. Ya, ini bisa membingungkan. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Untuk menjawab masalah ini, Bapak Ibu, saya minta saudara memperhatikan saya agak serius ini, dan saya selalu ingatkan ya, saya mau selalu ingatkan bahwa jangan balas SMS, jangan lihat TikTok di gereja. Ya. Anda harus fokus ke saya, kecuali buka ayat Alkitab. Nah itu Anda mungkin buka gadget. Untuk menjawab masalah ini, orang harus mengerti. Ada 3 kata yang di dalam bahasa Ibrani diterjemahkan menciptakan. Yang pertama, bara. Artinya, menciptakan tanpa bahan. Ini banyak kita temukan di Kejadian pasal 1 dan ayat-ayat lain di Alkitab. Bara. Kata yang kedua adalah yasar. Yasar. Kata ini dapat dijumpai dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Ya. Ketika Allah membentuk manusia dari tanah liat, ini yasar, membentuk. Kata yasar itu membuat atau menciptakan dengan memuat unsur seni atau unsur fashion, ada unsur seni. Seperti tukang periuk atau penjunan membuat bejana, itu disebut yasar. Tetapi di dalam Yeremia 18 tidak menggunakan kata yasar. Ya. Nanti saya jelaskan kenapa. Jadi saudaraku, ketika Tuhan Yesus mengatakan berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, tapi kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Apa yang wajib diberikan kepada kaisar? Uang dinar. Kenapa? Karena di uang dinar itu ada tulisan dan gambar kaisar. Tapi berikan juga kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Apa yang diberikan kepada Allah? Sesuatu yang ada gambaran tulisan Allah. Manusia inilah yang ada tulisan, ada ukiran, carving, yasar, dibentuk, yasar. Alkitab itu luar biasa, saudara, yang membentuk. Tetapi di dalam Yeremia 18 ayat keempat, ketika Tuhan berkata, hai Israel, kamu lihat tukang periuk atau penjunan yang membuat bejana. Nah kata membuat kenapa enggak yasar? Tapi asah. Nah kata asah ini menunjuk batin yang diubah. Pembentukan karakter, pembentukan watak. Menunjuk tersebut. Nah itu yang ada di Kejadian 5 ayat 1. Bahwa membentuk manusia bukan secara fisik. Kalau secara fisik itu yasar. Yuk kita lihat saudaraku. Tadi dikatakan di dalam Kejadian pasal 5 ayat 1. Pada waktu manusia itu dibara. Kata diciptakan pertama itu bara oleh Allah. Diasah. Nah dibuatnya asah. Bukan yasar. Diasahlah dia menurut rupa Allah. Saudaraku, kalau dalam menciptakan sesuatu tanpa bahan, tanpa keterlibatan manusia, bara. Ini dalam konteks penciptaan manusia oleh Allah ya. Ketika membentuk manusia, itu yasar. Tetapi ketika membentuk sifat karakter manusia, di mana manusia harus berperan, itu asah. Dan menarik sekali di Kejadian 1 ayat 26,
Ketika Alkitab berkata, let us make man in our image, after our likeness. Baiklah kita menciptakan, itu bukan bara, itu asah. Kenapa? Karena di situ ada gambar dan rupa. Itu luar biasa ya. Saudara masih bersama saya? Saudara bingung. Saudara ini bingung atau tidak bingung? Kejadian pasal 1, saudaraku, ya ini luar biasa loh. Saya tuh membaca ayat-ayat ini, waduh luar biasa ya. Ayat yang ke-26 ya. Ketika Alkitab berkata, baiklah kita menciptakan. Ya. Ketika let us make man in our image, after our likeness. Baiklah kita menciptakan ini. Itu digunakan kata asah. Asah. Tetapi di Kejadian pasal 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia bara. Bengok. Clear nggak sih? Clear nggak? Saya sedang mau menjelaskan satu hal. Ini yang saya mau tekankan, bahwa kualitas batiniahmu tergantung dirimu. Itu tatanan sejak semula. The first desainnya begitu. Desain awal memang manusia harus bertanggung jawab. Maka harus tahu 3 kata ini. Yang pertama bara, menciptakan tanpa bahan. Makanya di Kejadian pasal 5 ayat 1 tadi, ya Allah menciptakan manusia dan Allah membentuk. Kata membentuk itu asah. Kata pertama bara. Kata kedua yasar. Yasar itu membentuk. Ketika Allah membentuk, Kejadian 2 ayat 7 tadi, manusia di tanah liat itu, ya form, membentuk, itu menggunakan kata yasar. Tetapi di Yeremia 18 ayat 4, tukang periuk membentuk tanah liat. Kenapa nggak menggunakan kata yasar tapi asah? Karena di dalam Yeremia 18 ayat 4, Allah sedang berbicara mengenai Allah yang membentuk Israel. Amin. Bukan fisik, batin sifat-sifatnya. Saya permudah penjelasan ini. Jadi ketika orang tanya, loh Pak, apa nggak benturan tuh Kejadian pasal 5 ayat yang ke-1 dengan Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Sedangkan Kejadian 5 ayat yang pertama, Allah menciptakan manusia menurut rupanya. Nah kalau kamu baca bahasa Indonesia bingung, tapi kalau kamu baca dalam bahasa aslinya, Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan pakai kata bara, menurut gambarnya. Yang bisa menciptakan jiwa, di situ ada pikiran perasaan, itu hanya Allah, nggak ada yang bisa. Tetapi Kejadian pasal 5 ayat 1, ketika Allah membentuk manusia asah. Kenapa asah? Karena manusia harus terlibat. Amin. Makanya di Kejadian 1 ayat 26, let us make asah, bukan bara. Tepuk tangannya masih ragu-ragu, berarti masih bingung. Hai, jelas saudara? Saya hanya ingin menjelaskan kepada saudara dengan tegas, sejak semula Allah memang mendesain manusia untuk membangun dirinya sendiri. Allah beri jiwa, ada pikiran, perasaan, tapi kualitasnya tergantung manusia itu. Nah, manusia sudah jatuh dalam dosa, rusak. Ibaratnya sakit. Tadi saya berkhotbah di GSKI Pluit soal ini Pak, sakit ini.
Khotbah saya pasti tidak sama. Kalau saya khotbah di Gajah Mada pasti beda. Tidak sama. Arta Gading pasti beda. Supaya orang dengar dua-duanya. Kita orang sakit. Matius 9 ayat 12. Celaka orang tidak sadar dirinya sakit. Iblis bikin banyak mainan, kesenangan, persoalan, pergumulan. Sehingga gagal fokus, tidak lihat dirinya. Banyak wanita sakit karena tidak punya jodoh, belum punya pacar, belum punya jodoh. Banyak pasangan suami istri sakit karena merasa belum punya keturunan. Ada banyak orang sakit karena belum punya mobil, rumah, dan lain-lain. Merasa sakit karena hal itu salah. Dan orang ini pasti nggak mencari Tuhan. Kita sakit itu karena kita tidak serupa dengan Allah. Makanya kalau datang ke gereja, harus datang ke gereja di mana Anda bisa berkata, aku berubah. Aku mendengar khotbah ini, aku berubah. Kalau karaktermu tidak berubah, hanya kamu yang gajinya tadi 10 juta jadi 15 juta. Sorry deh. Yang tadinya nggak dapet jodoh nih, waduh susah dapet jodoh. Sekarang setelah ke gereja situ, luar biasa loh dapet jodoh saya. Kalau hanya itu, dukun bisa. Betul nggak? Ada wanita-wanita yang waduh sepertinya tidak menarik. Nggak laku. Lalat pun nggak mau nempel. Begitu dimandiin bunga 7 rupa. Aduh. Dari perjaka ting-ting sampai om tong-tong. Tertarik. Ini wanita haus. Pacar haus jodoh. Nembak sana, nembak sini. Meleset terus. Padahal dia bukan pakai pistol M16. Dudu. Nggak ada yang kenapa. Akhirnya ke dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Bisa begitu. Tapi gereja ini, mestinya gereja manapun yang benar, merubah. Manusia batiniahmu. Sehingga istrimu bisa bersaksi. Dulu suami saya kasar sekali. Saya seperti bungkusan yang dipukul oleh petinju. Sekarang berubah. Mukulnya 5 km per jam. Membelai artinya. Perubahan. Amin. Perubahan. Nah, ini tergantung saudara mau berubah atau tidak. Mengenali di mana sakitmu, Tuhan sembuhkan. Nah, Anda nggak bisa datang ke dokter lalu berkata, dok, saya datang. Saya sakit, dok. Sakit apa? Nggak tahu. Kamu sakit apa, Bu? Nggak tahu, dok. Loh, kenapa datang? Saya sakit, dok. Sus, tolong panggil satpam. Ada orang gila lepas. Harus jelas sakit apa. Betul? Supaya diobati nih. Saya sakit mata, dok. Oke, saya dokter mata, oke. Nanti kamu tetesi sehari 2 kali ya. Terus ini, jangan lihat cahaya dulu. Jangan dikucek. Kerjasama, betul nggak? Sakit batin kita juga begitu. Diketahui yang mana, lalu Tuhan garap, kamu juga harus ikut membereskan manusia batinnya. Amin, saudara. Harus tahu sakitnya di mana, yang jelas. Saya suka marah, Pak. Jujur. Di gereja saya marah, Pak. Marahnya sehari 5 kali, ngakunya setahun sekali. Sakit juga ini orang. Seperti orang sakit kanker ngaku sakit panu. Dok, saya mau berubah, dok. Sakit apa, Pak? Panu aja sih. Loh. Kalau panu Bapak nggak usah di sini, pakai langkuas gosok.
Kalau saya kanker dok, nah hindari makan ini. Kamu minum obat ini. Betul nggak? Tuhan pun juga mesti gitu kepada kita. Kamu sakit apa? Ya Tuhan, ampuni semua dosa-dosaku. Dosa yang mana? Semua. Enggak, yang mana? All in. Kamu ku ampuni, kamu berbuat dosa lagi. Harus jelas dosanya yang mana. Supaya diobati. Karena itu penyakit jiwamu. Saudaraku, kalau penyakit kita diobati, saudara, manusia batiniah kita diluruskan dengan firman, persekutuan doa, ketemu Tuhan setiap hari, lewat peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi, baru kita akan memiliki kecerdasan ilahi, kecerdasan roh, di mana kita bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Allah dari mulanya tidak membuat hukum. Kalau perlu hukum, sebelum manusia diciptakan sudah ada list hukum. Begitu manusia diciptakan, lalu Allah tunjukkan nih hukumnya, baca baik-baik ya, dan sanksi-sanksinya. Tidak. Kamu boleh pilih pohon kehidupan atau pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kalau kau pilih yang benar, kamu jadi cerdas rohani. Nggak perlu hukum, karena kamu tahu yang baik. Baik menurutku, sebab akulah hukummu. Makanya Kristen itu harus memiliki pikiran perasaan Allah. Memiliki kodrat ilahi bukan berarti kita menjadi manusia yang menyamai Allah. Wow, nggak akan pernah. Tetapi bisa memiliki karakter seperti pencipta kita. Karena memang dia Bapak kita. Itulah sebabnya firman Tuhan loh, bukan saya. 1 Timotius 6 ayat 11. Orang percaya disebut sebagai man of God. Ho anthropo to theu. Man of God. Jadi manusia Allah. Gila bener loh itu kalimat pendeta Erastus. Mosok kita bisa jadi manusia Allah. Pak, Bong, Alkitab bukan gua. Emosi jadinya. Alkitab yang bicara you are man of God. Karena kau punya sifat-sifat karakter Bapak. Ho anthropo to theu. Antropo dari kata antropos, teu theos. Man of God. Dan ini kehormatan loh saudaraku. Nah kebenaran-kebenaran ini sudah hilang. Nyaris lenyap. Dari kehidupan kekristenan. Maka banyak orang-orang Kristen yang tidak punya target. Ke gereja pun hanya karena kewajiban. Minta Tuhan pimpin ini kebaktian. Amin. Kayak penguin. Kenapa? Ya karena itu. Tidak ngerti tujuan hidup ini apa. Ke gereja pun juga nggak ngerti. Tujuan gereja ini apa saudara? Pertemuan bersama, ibadah kita tuh hidup kita setiap hari. Ini meeting together untuk mendengar firman guna kesembuhan. Yuk kita sadar, amin. Yuk kita bertobat. Kalau kita benar-benar sadar dan bertobat, hidup kita diubah Tuhan. Nanti luar biasa saudaraku. Kenapa? Saudara akan melihat perubahan-perubahan hidup saudara, kesehatan saudara, ekonomi saudara. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran Tuhan.